Kenapa Bang nggak jadi ngomong? Iya, bingung saya. Woi, woi. Hai teman ngobrol yang nggak ngobrolin temen. Ini lihat saya seperti ini. Bapak ngapain sih Pak? Ya ngobrol sekarang aja. Iya. Iya. Oke, berlanjut lagi di episode selanjutnya. Yehi. Karena tadi nggak boleh sebut nomor. Oh, Jadi makanya ini diedit ya. Ya balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano dan Ois Dua Lipa. ini podcast yang bakal ngebahas hal-hal yang lagi viral, hal-hal Ya, yang menarik, tentunya betul. dengan kemasan yang lebih santai, yang lebih asik buat Oh, teman-teman tentu Asika. saja. Teman-teman Asikers pasti tidak menyesal menonton ini karena kita pasti punya narasumber, punya bintang tamu yang oke dan kece banget. Yang akan memberikan insight-insight yang baru. Walaupun Wih, mungkin kemasan gila. santai, tapi akan memberikan sesuatu yang baru buat Anda semua. Yoi. Anda pulang, Anda menjadi pribadi yang berbeda. Apaan bisa jadi Kayak jadi acara ini ya, motivator ya. gitu. Dasar Vano Teguh ini. Teguh wartawan gitu. Iya. Ya. Jadi seperti biasa di Ngartis kali ini akan ada bintang tamu yang tentunya menarik di segmen Siapa Dia ya. Siapa Dan dia? tentunya juga kita akan bahas berita-berita viral. Viral. Berita viral. Iya. Kemarin kita udah ngobrol dengan narasumber yang oke punya. Gitu. Wes, iya dong. Semua orang seantero Palembang Raya ini tahu siapa dia. Semuanya tahu. Ya, tahu. Jadi jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kenapa Bang nggak jadi ngomong? Iya, bingung saya. Woi, woi. Ya memang gini, kalau di Ngartis ini Iya. kesannya lebih santai. Betul. Selalu ada gimmick-gimmick yang memang sebenarnya nggak perlu ditampilkan. Iya, Tapi memang. kita ingin menampilkan apa adanya. Gitu. Ya balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bersama Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Jadi ini ada berita yang cukup menarik. Gimana tuh? Ini temanya geliat dunia hiburan di Dunia hiburan. di masa menjelang new normal. Betul. Karena kita tahu kemarin selama masa-masa pandemi lagi hot-hotnya Mhm. ada PSBB. Oh. Itu kan memang sebenarnya khususnya dunia hiburan tuh Iya, terhantam iya. sekali. Oh iya. Kayak Mereka dunia- terdampak sekali tuh. Terdampak sekali. Memang yang saya lihat, Mhm. saya sempat baca itu. Bapak pengamat, Pak? Oh pengamat. Oh ya, oke. Lanjut. Saya mengamati hidup saya sendiri. Jadi gini, khususnya di dunia kayak event organizer ya, selama 2 bulan pertama masa COVID-19 itu kurang lebih kerugiannya sampai triliunan. Sampai triliunan. Triliunan. Ya ampun. Karena memang banyak event yang dibatalkan. Iya. Oke. Terus kan otomatis dengan adanya himbauan physical distancing. Iya, jaga jarak ya, Pak ya. Ya bukan dunia hiburan di sini secara luas loh, bukan cuma Iya. bukan cuma hiburan malam, tapi ya baik itu bioskop, event-event Iya. lain off air. Ini bahkan ada satu berita yang menarik ini di India. Ada satu artis televisi. Jadi karena pandemi itu lagi meluas di India sana kan, karena kan memang seluruh dunia. Iya. Dan dia stres karena sepi job baik off air atau on air. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Ya ampun, sampai bunuh diri, Pak. sampai bunuh diri. Itu kayaknya udah depresi banget ya. Ya betul, memang Ya. karena menghantam itu menghantam pemasukan Finance banyak orang. finansialnya dia ya. Benar, karena ya kalau kayak dunia hiburan kan bukan sesuatu kebutuhan utama Betul. hidup manusia. Kebutuhan pertama kan ya makan kan. Iya, gitu. isi perut lah. Isi perut. Sedangkan kalau dunia hiburan ini mungkin kayak opsi terakhir. Iya. Ya, untuk ya kebutuhan manusia paling terakhir tuh hiburan. Artinya memang ketika pandemi ini lagi hot-hotnya, yang paling pertama di-cut itu selalu budget hiburan. Budget hiburan. Bener Bapak nggak? kayak orang pinter ngomongnya, Pak. Iya, padahal saya blow out. Enggak, maksudnya ya memang karena jujur saja gitu kan. Saya bagian dari serius nih. apa namanya? Tribun IO juga kan. Ya, kita sendiri juga Ngerasa ya, Pak, ya? ngerasain gitu berapa event yang harus di-cancel. Ya kita nggak bisa nyalain siapa-siapa, memang sudah keadaannya dan akhirnya memang Tribun IO juga bertransformasi jadi IO virtual. Kok saya jadi promosi di sini? Bikin event virtual, jangan sembarangan. Tribun IO aja. Tribun IO. Jadi promo kan. Iya, bebas lah ya. Sebuah hal yang sangat menyakitkan. Gitu. Iya. Ya karena bukan cuma secara event organizer, ya orang-orang yang punya usaha sound system. Mau dipakai siapa lagi? Iya betul, karena kan ya tentu aja karena event acara semua off, nggak ada yang boleh digelar. Yang sewa-sewa tenda gitu. Iya. Ini kan kehilangan banyak. Mau nggak mau. Bahkan sampai usaha catering, wedding organizer itu semua terpukul. Semua Banyak ya. sekali rekan saya yang memang
yang harus merasakan dampak Oh. dampak keras dari Betul. pandemi COVID-19. Tapi ya memang kita harusnya sudah tidak perlu bersedih lama-lama lagi, tidak perlu bermuram durja. Sudah waktunya. Bangkit. Kalau kata yang di opening virtual, sudah waktunya nih. Malah Nah, puncak, bukan ya? balik lagi nih. Om Vano, jadi tadi katanya ada India ya. Ada yang sampai bunuh diri. Iya. Gara-gara apa? Nggak dapat duit ya. Ya nggak dapat job lagi. Nggak dapat job lagi ya. Oke. Karena mungkin kan kayak artis gitu biasanya jobnya MC. Kan sekarang nggak ada MC. Pokoknya kalau di dunia hiburan kan kayak gitu ya, sejenis kayak gitu. Dan memang rata-rata rekan-rekan di dunia hiburan gitu biasanya mereka harus banting setir. Ada yang kayak jualan online. Iya, timeless jadi tiba-tiba, beralih ya, Pak ya. Yang biasanya megang keyboard tiba-tiba ini jualan kue Iya. kering. Ya tapi bukan sesuatu ya mungkin agak Ya aneh, tidak agak salah aneh, sih, tidak ya. salah. Tapi dia harus jadi banting setir ya. Harus bertahan hidup. Betul, Harus betul, bertahan betul. hidup. Nah, maka dari itu kita bintang tamunya hari ini sangat menarik sekali, seseorang yang hidup matinya Wes. hidup matinya di dunia hiburan. Ya. Mau tahu siapa dia? Setelah yang satu ini. Siapa dia? Hai teman ngobrol yang nggak ngobrolin teman. Ini ngobrol, teman ngobrol atau asik keras sih sebenarnya? Asikers Pak, cuma slogannya kita pakai dulu. Ini maksudnya bahwa udah bersama kita sekarang ada Della Zoya. Della FDJ Zaya. Ya Allah, tadi saya pengen pulang Pak. Kenapa mau pulang? Karena cantik. Saya juga pengen pulang. Kenapa? Takut saya nonton. Takut disiksain nonton apa yang di rumah? Kan ditanya tuh. Kamu nih lihat-lihat FDJ terus. Weh, Konten. konten iya bener. Ada alasannya konten. Padahal Ya, enggak, Mbak. Di sini udah ada Della, terima kasih sudah Iya, hadir. Della. Dan demikianlah tayangan kita hari ini. Enggak, enggak ya? belum dong, kurang Terima ajar kasih ya. sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Iyalah emang mau mukbang di sini. Kalau mau klarifikasi juga, jadi mohon maaf untuk yang sama. Kan lagi Jadi ngetrend untuk iya, klarifikasi. minta maaf nih. Tahu. Nah, Pak, kita kenalin dulu nih Ya. Mbak Della Zoya ini sebagai FDJ, female DJ. Female DJ, female disc jockey ya. Female disc jockey. Saya juga DJ, Pak. Dijajarin. Bukan, emang saya piala. Oh, Di dapur saya, Pak. Oh, DJ. Pakai sabun, nge-DJ tuh saya mah nyuci piring. Piring ada ini apa baknya dua gitu kan. Sama DJ kompor bener. Paling nyata tuh. Ya, jadi Della ini sudah datang kemari. Iya. Kemarin mungkin ada beberapa teman-teman Tribuners juga ya. Jadi Tribuners lagi kan. Iya, Ini, asikers. Biasanya kalau Mama Tribun IO bikin event pasti ada Della. Ada Mbak Della. Saya panggilnya Mbak apa gimana nih? Panggil Della aja ya. Dek, panggil Dede boleh nggak? Iya. Dasar Panggil Nek abang, boleh nggak? Iya. dasar abang cilok. Ini udah SMS-nya jangan kita ngomong. Ya, Della. Della kan DJ nih. Langsung to the point nih. Iya, tuh depan aja. To the point. Jadi kita mungkin bisa memulai dari Della itu kapan pertama kali jadi seorang DJ? Iya, Pertama sekali jadi DJ mungkin tahun 2016. 2016. Sudah 4 tahun. Itu udah maksudnya udah keluar dari kan suka ada sekolahnya dulu tuh. Iya, Ikut sekolah dulu. Sekolahnya. dia ikut sekolah Form DJ Management. Oh, Form DJ manajemen. Form DJ, Form DJ itu keren banget. Kalau mau nyari DJ, Form DJ aja. Iya, iya, pakai iklan doi. Kan disupport sama Form DJ. Iya benar. Tapi waktu jadi awal sekolah DJ itu kenapa? Kenapa mau jadi DJ? Emang cita-cita dari kecil kayak Vano kan cita-citanya emang kerja di Tribun kan. Kalau kalau Della kalau Della emang cita-citanya jadi DJ apa gimana tuh? Sama hobi sama musik aja. Kalau misalnya jadi DJ tuh belum kepikiran dari awal ya. Cuma pertama sama nggak sengaja sih. Awalnya kan kemarin ada pemotretan. Oh, dari model dulu. Ya. Oh. Terus itu sama sepupu datanglah ke studio. Soalnya temanya tuh kayak DJ-DJ-an. Iya. Sama manajer yang nama Bang Wendy. Bang Wendy. Yang punya Form DJ Management. Oh, bukan. Oh, oke. Oh, ditarik akhirnya jadi DJ. Tapi pertama sekali juga untuk meyakinkan orang tua kan Oh, betul. Iya. Nah, itu tuh. Heeh. kurang lebih untuk nunggu jawaban tuh 3 bulan. 3 bulan jawaban dari orang tua. Jawaban dari orang tua. Oh. Apalagi kan memang kalau jadi seorang DJ, FDJ khususnya Iya. kan memang ya bukan Banyak sisi identik. negatif. Betul, image-nya kayak gitu ya. Padahal kan tidak semua seperti itu. Enggak semua. Tapi emang passionnya ke musik yang
bergenre seperti itu? Enggak juga. Enggak juga. Pertama sekali nggak tahu sama sekali. Enggak tahu Nggak tahu yang sekali. namanya EDM gitu-gitu kan, house music gitu. Iya, kan. remix. Sekali. Bahkan untuk ngapal-ngapal lagu aja, aduh susah. Tapi setelah kita Coba. ikutin terjunin, coba awal-awal mungkin kan belum terbiasa, lama-lama juga suka dan mulai Asik juga nih jadinya kan. Berarti butuh proses lama untuk disetujuin orang tua. Itu yang menarik sih, Pak. Menarik ya, memang jadi, saya selama ini penasaran gitu. Iya, Kalau iya. DJ pasti memang bukannya stigmanya selalu negatif ya Iya, pasti. betul. Dan nah itu kalau dari sisi orang tua kan 3 bulan akhirnya kasih jawaban. Teman-teman sendiri tuh kayak gimana? Pada pertama sekali sih teman sendiri sih banyak mencampakkan, mencampakkan. banyak yang ngejauhin, Ngeremehin gitu ya. pasti orang mikirnya kan Aha. DJ itu kan pasti nggak jauh dari diskotik. Oh. Karena kita sekarang ini meyakinkan sama mereka, nggak seluruh DJ harus kerja di diskotik. Diskotik, Kan iya, sekarang- betul. Sekarang ini kayak tempat tongkrong apa. Betul. kayak Iya, kan acara-acara, event-event, iya kan bener. perlu juga DJ untuk Mm-mm. hiburan. Ya, Itu aja kalau sih. kayak event sama Tribun kan ini jalan pagi. Iya. Jangan pagi ya. Jam 5 pagi udah Jam datang. 5 pagi. Kita belum datang, Nah. Dela udah datang dulu. Makanya jangan jangan langsung ngejudge kalau apa-apa malam gitu ya. Tapi waktu itu orang tua ngeraguinnya apa tuh? Del. Pertama sekali masih ragu nanti ada aneh-aneh soalnya kan Dela kan SMA-nya asrama. Oh asrama waktu itu pondok ya. Berarti bener Pondok SMA-nya. bener-bener bertolak belakang sekali berarti. Bertolak belakang, betul Makanya betul. sampai satu keluarga tuh kaget Ih luar biasa loh ya. dari mana gitu kan. Dari Soalnya, sekolah. iya. Ah. Kok DJ gitu kan. Nah makanya dari awal-awal situ soalnya kan kalau memang kuliahnya cuma bagian tari kan beda sama musik kan nggak ada jiwa musik sama sekali. Tapi oleh karena kelamaan dikasih mulai percayaan sama si ada kakak kan, kasih percayaan. Awal-awal juga belum dilepasin, cuma diintil dari belakang. Oh, Nah, benar-benar. pertama sekali main di mana ya? Iya, di Ramayana. Di Ramayana. Itu pertama kali itu. Iya, kalau ya Princess kan diskotik. Itu ternyata ada kakak diam-diam ngikutin dari belakang. Nah, bener kan nih gitu. anak? Iya iya. Ini macem-macem atau enggak? Ternyata enggak. Soalnya pertama dari situ ya udah. Terus itu kedua dapet di Gans kan. Gans itu kan tempat tongkrong. Iya, lebih kafe, kayak gitu lebih ya. kayak kafe. Oh, sudah percaya lagi. Lama-lama pas pertama sekali terima kasih juga buat Tribun kan. Klarifikasi juga ya. Terima kasih juga sama Tribun. Ada acara Tribun kemarin bersama Paramek. Itu kan banyak koran-koran masuk kan. Iya. Dari situ orang tua bangga gitu. Oh, ternyata anak gue bener juga kerjaannya Apalagi kayak diliput gitu. koran kan, Iya. prestasi. Dibingkai nggak korannya? Bingkai. Serius? Iya dong, suatu reward lah ya. Wah, masuk koran nih. Sekarang masuk TV nih, Sripo TV sama Tribun TV ya kan. Nah, ngomong-ngomong Del, kita kan kemarin beberapa bulan kemarin sempat masuk masa ya pandemi lah kita tahu. Iya. Nah, berarti otomatis job kagak ada dong. Iya. Nggak ada. Nggak Jadi ada. bener-bener semua job tuh di-cut gitu ya. Gitu. Selama 3 bulan, kurang lebih dari 3 bulan. Tapi sekarang masih? Sekarang sih enggak lagi sih. Udah mulaiin lagi ya, aktivitas lagi ya berarti. Iya, udah mulai aktif lagi kalau sekarang. Ya sudah mulai kayaknya udah mulai ada aktivitas-aktivitas di ini. Tapi tentunya pasti juga dengan protokol-protokol kesehatan ya. Betul. Soalnya ngikutin. Berarti ini nge-DJ sambil pakai masker gitu? Enggak juga Oh, sih. enggak juga. Iya, tapi pertama sekali juga kita dites gitu. Oh, benar-benar. tetep ya. Tetap kalau misalnya di saat dalamnya enggak. Oke. Enggak, saya tiba-tiba ngebayangin gini, kalau seumpama lagi ini kan udah mau masuk normal kan. Kalau biasanya kan orang nge-DJ suka semprot-semprot air. Ini semprot-semprot hand sanitizer. Biar pada mati itu virus ya. Sanitizer, bro. Kalau konser kan air kan sanitizer semprotin. Gila nih orang. Enggak lah ya. Enggak lah kalau kayak Nah, gitu. berarti kan ada perbedaan signifikan nih ya. Maksudnya dari segi crowd-nya lah. Bukan penonton ya, crowd ya istilahnya kalau umpama di dunia Tahu banget Bapak. apa? Ya riset dong. Oh, riset. Iya bener, riset. Masa lalu saya benar emang saya suka ke kafe dangdut tadi. Ya jujur emang. Iya bener-bener. Tapi nggak perlu ceritain. Ini kan kita membahas Dela, iya, bukan bahas saya. bener-bener. Jadi berarti ada beda dong. Kalau crowdnya kan selama ini nempel nih kan. Iya. Maksudnya bukan nempel. Gimana? Berdekatan lah Langsung jaraknya. kayak jogging gitu kan. Iya, bener. Jogging anjir.
pas lagi joget gitu, joget. Ya pas lagi gua Kalau Iya. sekarang sih bagi Dela ya, Ah. enggak sih sama. Sama Ya ya. enggak ada jarak. Nggak ada jarak. Kalau joget mau ada jarak. Iyalah, senam aja kalau mau ada jarak. Nah, soalnya saya lihat di Instagram apa di mana. Jadi ada satu klub bukan di Indonesia, Bang, di luar negeri. Jadi itu klubnya pakai kursi, coy. Oh gitu. Kursi terus 2 meter. Jadi orangnya joget di bangku. Lucu Anjir. banget sumpah beneran. Enggak kayak gitu, tapi tetap normal. Tetap ya, saik, normal. men. Normal. Oke. Ya, goyang dulu men. Del, tapi kan kamu mulai dari umur berapa itu? Itu umur berapa ya? Sekarang umur Dela 24. 24. Bos. Pada saat itu berarti 17. Ngadi-ngadi nih gue. 20. Oh, 20. Dela 24 beda setahun sama saya. Terus mulai manggung di katakanlah di klub kayak gitu. Itu umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Nah, di usia semuda itu rentan banget dong pasti yang namanya digodain, di flirting sama cowok-cowok yang di klub itu. Itu gimana cara Dela biar tetap awas lo ya nyentuh gua, awas lo. Oh, ada cerita juga ya. Ah. Mungkin kemarin pernah pas belum ada arena kan pit stop dulu tuh. Benar. Nah, jadi di sana kan masih ada kayak prepare party kayak acara kumpul para bos kan dan adalah DJ kan. Jadi beberapa juga minum masuk Dela. Oleh karena tadi tuh si kakak Dela tadi tuh belum percaya full sama Iya, Dela. Jadi ngintil dari belakang. Pas keluar Dela nih mabok. Gitu. Oh. Untung dia sudah nolong Dela dulu. Jadi Iya. pada saat itu untungnya udah ada abang ya di situ ya. Jadi nggak ini udah tercover nggak lah. kebablasan akhirnya. Dan juga enaknya kalau misalnya di POM sama Bang Wendy itu selalu didampingi. Dikawal ya. Iya. Dampingin. Jadi nggak mungkin ada Jadi macem-macem. oke. Jadi kita juga aman ya Del ya. Walaupun kita mabok pasti ada Ada manajer yang kita itu juga ya. di samping. Iya. Walaupun mabok tetap ada yang jaga gitu. Jadi artinya juga tetap tenang. Apalagi kan ya memang itulah tadi balik Iya lagi. benar. Hmm. Saya juga kalau mabuk ada Pak yang nemenin Pak. Apaan? Tolak angin. Ibu nyebut merek mulu dari tadi. Sekalian aja itu. Antajin. Antajin. Masuk akal. Aduh, Del. Iya, Jadi DJ asik kan? asik banget. Tapi ada nggak asiknya nggak? Ada Apa tuh? di saat penontonnya dikit ya, kalau dikit itu, aduh kayaknya Berasa nggak laku gitu ya? gitu kan. Tapi kalau misalnya di saat mereka rame dan buat mereka juga jingkrak-jingkrak kan, happy kan kita juga masuk, oh berarti mereka senang dengan tampilan kita. Iya. Merasa puas sekali. Berarti perform kita juga ditunggu-tunggu nih sama. Kalau misalnya mereka kayaknya banyak murung daripada untuk jingkrak-jingkrak kayaknya. Tapi Kalau benar penampilan sendiri. Pernah nggak kayak gitu pas lagi manggung? Apaan sih DJ nih? Bubar gitu. Pernah nggak? Alhamdulillah sih. Oh belum. belum ya, jangan sampai ya. Jangan Enggak sih. sampai. Memang Saya sih percaya kalau Dela enggak, kalau Bapak pasti. saya baru megang mic apaan sih gitu. Turun nggak? Turun. Garing banget sih gitu kan. Ya, jadi emang kalau berarti Dela apa paling pengalaman paling menarik mungkin yang paling berkesan lah selama jadi DJ. Semua DJ di kalau kemarin kan ada yang DJ di atas kuburan tuh. Yang hajatan di atas kuburan. Maksudnya ada nggak cerita-cerita menarik gitu? Manggung yang paling unik gitu di atas tongkang. Di nikahan apa kayak? Oh pernah. Oh, pernah. Diundang di jalur. Oh. Nggak tahu nih, kirain acara-acaranya kayak mereka untuk kumpul setelah nikah. Ternyata pas kondangan benar itu diundang. Waduh. Pertama sekali itu. Itu Jadi pertama kali? ya. Bingung, oleh karena bayarannya besar ya udah. Ya udah ambil aja. Sikat, Ayam, Bos. Sampai ke sana tapi kan bingung, soalnya naik speed kan. Iya. Perjalanan tuh lumayan 5 jam. 5 jam. Iya, bawa Naik alat speed. Itu DJ itu. rambutnya berubah nggak jadi keriting? Iya, berubah keribuk malah. Naik speed coy. Naik speed Udah makanya. 5 jam. Saya naik speed. Saya naik speed 2 jam ke 9 aja rasanya keram saya. Gila ya. Pertama Nah, terus kali. pas nyampe akhirnya penontonnya Kaget, gimana? soalnya kan banyak rumah yang di sana kan di atas air. Ah. Di mananya ini main? Kok ada tenda-tenda ini kan? Ya pas taunya kan memang ada orang pernikahan. Cuma nggak tahu kalau misalnya nikahnya tuh malam. Jadi Adanya di sana gitu. mungkin kalau di sini organ tunggal dan itu langsung pakai DJ ya. Tapi masih ada pengantin padahal di situ. Oke. Karena aku bingung dari situ pertama sekali. Padahal bayangan Dela mungkin mainnya di lapangan. Mainnya Iya. di lapangan. Mungkin kan soalnya kan acara nikahannya mungkin nggak tahu kalau misalnya orangnya nikah nggak mungkin gitu kan. Soalnya kan pasti beda kan. Iya. Nggak tahu kalau misalnya digabungin orang nikah sama itu. Ya kan memang. Jadi yang dalam nikah mereka keluar pengantinnya kami main DJ. Jadi sambil ngibur-ngibur orang makan. DJ. Oh gitu. Jadi
Kalau tuh MC-nya, gue pelanin dulu dong DJ. Gak enak kali ya. Pelanin dulu musik DJ. Itu pertama sekali gitu. Tapi apa jadi maksudnya kalau kondisi yang kayak gitu cukup awkward juga kan buat Dela ya. Iya. Itu ngatasinnya gimana Del? Mungkin pertama sekali aduh kok mainnya Males gitu. jadi ya, Iya. sempet males ya. Tapi oleh karena kita tadi tuh profesional ya, Ah. ngertiin, soalnya kan sudah nggak enak sama si tuan rumah udah nyiapin semuanya. Jadi kita harus bikin mereka puas. Ya profesional lah. Lagi bayarannya lumayan. Betul. Lumayan buat di skincare. Bener. bener. Saya lumayan buat di pomade. Saya Bapak ngerasain banget ya ditagih skincare sama orang rumah. enggak. Enggak. Sekarang belinya Pampers sama susu. Ini lama-lama saya jadi curhat di sini. Oke. Nah jadi waktu emang kan kalau nikahan biasa gitu suka ada yang Iya, ngundang DJ, tapi biasanya DJ-nya emang main pas selesai, Iya. pas hiburan gitu kan. Itu masih ada Terus ya. waktu itu minta lagunya ini enggak? Ada requestan enggak? Oleh karena di sana kan baru pertama, jadi kan bingung. Mainin lagu slow aja itu, bukan yang kayak organ-organ sekarang. Karena kita terpaksa untuk menyesuaikan juga ya Del ya. Karena bingung kan, bukan Iya. untuk orang kayak mau mabuk kan. Iya, bukan. iya. Benar-benar untuk kayak hiburan. Kayaknya dia Iya, kayaknya benar. mungkin dia salah undang kali ya. Ya mungkin lagu yang diputar adalah juki juki gitu kan. Dungdat dong Pak, DJ Ya, lah kan Dungdat. harus. Nah, pernah nggak punya request yang unik dari yang apa nanggap itu? Maksudnya dari orang yang undang. Dia lah minta puterin lagunya cuma boleh yang kayak gini. Pernah nggak kayak gitu? Ada aturan khusus atau memang selama ini Gak ada dia ya. terserah dia lah mau main lagu apa? Terserah, yang penting bikin orang itu. Happy ya. Benar-benar. Berarti Dela sering ngulik-ngulik lagu dong ya? Iya. Nah, biasanya kalau proses kan dalam Mixer, sekarang ada iya. proses mixing. Ya, mixer. Iya buat kue itu. Mixer audio lah. Nah, biasanya nih persiapan Dela kan udah mulai manggung-manggung lagi nih. Persiapan Dela untuk mixing lagu sampai ke manggung itu biasanya berapa lama? Kan ada setlist ya istilahnya Iya. kalau. Kalau misalnya untuk mixing itu kan cepat kan, kita main aja. Cuma kita itu sortir lagunya dulu yang bikin lama. Lagu ini kan pantas nggak sih? Ini kan nanti kalau misalnya lagunya turun tiba-tiba naik turun lagi kan Iya. orang kan mikirnya ya kok lagunya kayak gini. Jadi kita nyesuaiin gitu kan. Pertama itu slow dulu, terus itu Baru naik. Oh. Gitu. Saya tahu tuh Pak. Tahu yang kayak gitu Pak. Ini juga DJ. Di Iya, dapur tapi. di dapur. Nah, terus kan kalau ngurus setlist berarti memang nggak makan waktu lama ya biasanya. Milih lagunya itu yang susah. dan juga ada juga disiapin oleh manajer, Oh. manajemen. Nah, memang berarti ada kan kalau Dela di bawah manajemen ya, Iya, berarti di udah bawah disiapin. manajemen. Untuk Dela cocoknya yang kayak gini Iya, setlistnya. tergantung juga jam berapa kita main, acara apa itu kan ada itu. Iya, kayak tadi main di pernikahan di ujung. Bingung ya. Bingung bener. Pertama sekali itu harus tantangan itu. Tapi Dela kan kalau pemusik ada genrenya nih, ada pop, ada jazz ya. Kalau Dela sendiri nih lebih kemana nih cenderungnya? Kalau Dela sih, kalau rata-rata untuk di Palembang sih sama rata ya. Sama rata ya. Ada EDM ya. Ya itu aja sih. Enggak Iya, ada tetap. lain. Terus ada DJ yang terpopuler yang jadi ini ya, kalau Juju kan dia punya ini nih sosok yang inspirasi Raditya Dika. Nah, kalau Inspirasi, gitu. Dela punya nggak? Ah, Oh, DJ Soda. Oh, oke. itu besar pengaruhnya. Iya ya, Memang pengaruhnya influence ya. untuk Five DJ itu besar. Oke. Iya, maksudnya kayak siapa? Itu dalam negeri itu ya? Oh, luar Luar negeri. DJ Soda. Duh, mohon maaf. Ya, maklum lah. Ibu ini memang selera musik. Saya dengarnya kosidahnya. Oke. Jadi apa namanya? Saya jadi lupa gara-gara. Iya nih, ini ada yang lewat. Set deh. Berarti, Memecahkan idolanya konsentrasi. kan kalau itu di luar negeri DJ Soda. DJ Kalau dari Soda. lokalan kira-kira ada nggak? Kalau di lokal sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Gak ada ya? Sama rata soalnya. Sama rata. Mm-mm. Kayak di Butterfly gitu nggak? Itu di luar juga soalnya- Thailand. Itu luar, iya. Soalnya kalau misalnya di Indonesia ini kan beda sama DJ luar tuh ada punya ciri khas. gitu. Ciri khas, iya, iya, Itu benar-benar. Gimana sih kalau Indonesia ini kan rata-rata nurut. Heeh. Oh ngikutin tren. Iya, Lagi rame sih. Di rame model kayak gini kan ya gini lagi. Iya, Kayak gini, benar. kayak gini lagi. Tapi saya tuh cuma tahu dua, Pak, Siapa? di luar negeri. Siapa? Steve Aoki sama si siapa namanya? Alan Walker. Skrillex. Oh Skrillex. Tapi kan rambut saya kayak Skrillex. Iya. Emang udah Bukan. panjang aja. Biasanya orang tahu Steve Aoki. Ya, itu yang itu Alan tahu dong. Walker, gitu. Karena sering muncul di YouTube ya kan? Terus ada tuh yang di luar yang namanya ke orang Indonesia. Siapa itu? Kalau
kata Gopher kayak anak gang 5 namanya. Serius lu. Memang namanya ini banget. Lu beneran sih saya sama kayak itu mikir ini DJ luar apa DJ ini sih DJ Sampai sempat bingung ya, Pak ya. Namanya ini gitu. Tapi memang karyanya sih yang dilihatnya. Tapi Dela paling jauh kemana Del performnya? Kalau jauh sih kemana ya? Kayak yang 5 jam tadi itu kan. 5 jam. Oh, Soalnya berarti kan nggak ambil. ngambil luar kota ya? Yang Mas? luar kota. Berarti- Oh kalau kayak ke Jakarta gitu. Enggak Belum pernah? ya? Oh berarti memang benar-benar di Sumsel Palembang. Iya, oke. Paling sering diundang ke mana? Acara apa? Maksudnya selain di Oh, yes. Iya bener. Tiap tahun ya. Iya. Makanya ini kan lagi bersiap juga kita. Iya untuk bener. Mas Lofi. Mas Lofi sudah dikode-kode ini. Iya. Kalau ada event, jangan lupa Della Zoya sama Nah. ini biasanya gandengan sama ini Bian Kids. Oh, Bian Kids tuh jadi Kids. anak C. Iya. Jadi itu keren juga tuh. Satu manajemen ya. Iya, satu. Del, kalau sebelum masa pandemi oke lah, pasti job-job banyak tuh. Iya. Pandemi mulai nih berkurang 3 bulan tadi bilangnya. Nah setelah pandemi, selama pandemi itu kegiatannya ngapain Del? Latihan aja apa? Mungkin Dela, oh jualan. Bener saya sempet lihat Instagramnya. Jualan apa Del? Daster ya. Jualan das. Oh. Ya nggak apa-apa Ya, nggak Pak. apa-apa. Pokoknya semua yang ngumpulin pundi uang itu nggak salah. Yang penting halal ya Dela ya. Nah, ngomong-ngomong pundi-pundi uang. Hmm. Dari masa pandemi sama sebelum pandemi ada perbedaan tarif nggak fee yang Iya. Della patok gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Tetep ya? Sama aja. Semua istilahnya cuci gudang lah daripada nggak ada job. Tetap sama aja. Tetap sama. Tetap sama kalau soal ini ya tarif. Terus tapi kalau soal musik ada variasi baru atau variasi Pasti kue ya, kali? soalnya kan lagu-lagu tuh sekarang kan banyak terbaru. Nah, Hmm. update Harus terus. ngikutin juga. Oh, jadi mengikuti ini ya updatean lagu ya berarti ya. Harus update. Ini sekarang lagu yang update apa nih? Dimain. Lagu TikTok. Rata-rata Oh, lagu TikTok ya. Yang mama muda gitu. Bapak taunya mama muda mulu, Pak. Hitam. Karena saya nggak main TikTok. Oh. Jadi saya nggak tahu emang. Serius, saya nggak main Iya, TikTok. iya. Haredang ya. Iya, garuk kepala tuh kayak di belakang. Agak-agak hadang sama Della dan saya diapit dua wanita luar Dua. biasa ini agak Iya. Yang satu kompor meleduk, yang satu hot banget ya. banget. Ini ya udahlah. Nah, Della, kira-kira apa cita-cita Della yang sebagai seorang DJ ya? Ya, kalau cita-cita kan banyak yang mau Iya. ya, gitu. Tapi sebagai seorang DJ yang sebenarnya belum kesampaian saat ini, semua manggung di mana atau enggak pengen punya mungkin pengen punya kafe sendiri contohnya. Ada nggak Ada sih? nggak tuh? Punya kafe sendiri? soalnya kan dulu sebelum jadi DJ emang pernah Mhm. kuliah jadi stop sini. Oh sekarang berarti masih kuliah? Masih semester akhir. Oh semester akhir. Oh, masih kuliah ternyata. Soalnya baru kuliah. Baru kuliah? Oke. Gila. Itu bisa nggak ngebagi waktu? Atur waktunya tuh Iya. gimana tuh? Kuliah sama itu. Kalau misalnya ngatur waktu sih tergantung dari kitanya ya. Kadang maling-malingan ya. Ah. Tidur di dalam. Oh, gitu. Oh, Del, ini lucu-lucuan aja ada yang nanya. Tadi saya posting di Instagram kalau mau ngobrol sama Della hari ini. Jadi katanya gini, ada yang nanya, es teh manis. nih Kak, apakah boleh ke clubbing bawa teh gelas dari rumah? Jawab Del. Oke ya. Heeh. Jawab dulu. Heeh. Enggak boleh. Nggak boleh. Tuh nggak boleh ya. Ya kan emang udah ada aturannya. Sebelum Iya. itu masuk aja tidak boleh membawa makanan dan minuman dari Nah, ini kayaknya yang nanya nggak pernah ke clubbing, Mbak. ya mungkin. Iya. Ini kayaknya pernahnya ke warung remang-remang. Satu lagi, Del. Kak, apa benar kalau clubbing tanpa pasangan bagai ambulans tanpa uwi? Ambulans Bener banget. Bener ya, bener banget ya. ambulans tanpa uwi. Iya, uwi gitu. Iya bener banget. Nah, apa soalnya kan kalau misalnya nggak ada pasangan nih di saat kita udah perlahan masuk mungkin biasa aja. Ah, Tapi pas banyak yang minum ya kiri kanan pasangan semua kan yang itu. mulai berasa ya. Nah, Mulai berasa gue sendiri nih jadi ternyata. pengen nanya. Akhirnya saya jadi pengen nanya. Iya, apa tuh? Waktu ini agak balik ke belakang lagi. Iya, gimana? Kalau tadi kan kita nanya pendapat keluarga gimana, teman-teman. Nah, kalau dari AA sendiri malah Iya. Partner. didukung. Didukung. Sampai hari ini. Oh. Bener karena Sampai hari ini artinya buat Anda yang sedang nonton saat ini udah ada AA-nya. Jangan Iya. nanya lagi ya.
Sebenarnya saya cuma ada yang patah hati di sana ternyata. Aduh, Saya nunggu lama-lama ternyata ada Iya. koboynya. Baru itu bapak yang tadi interview langsung pergi. Baru Sebenarnya dia dari tadi nunggu di situ jawaban itu, Pak. Neng mau pulang sama siapa? Sini sama AA. Jadi untuk anak-anak yang nonton, Iya. ya, jadi mohon maaf gitu sekali lagi. Mohon maaf sekali ya. Mbak cantik yang di depan kita ini udah ada yang punya. Tapi Dela iya Mania, mendukung ya. Dela Mania. Dela Mania. Mantap. Salah cara itu. Del, kamu DJ, tapi seperti pasti main dong Instagram segala macam. Ada nggak yang minta endorse sampai detik ini? Oh, emang ngambil ya. endorsean. Bukan selebgram, so Iya. followers Dela juga dikit. Mana lagi Dela kan jarang yang namanya upload kalau di Instagram. Iya, iya. Oh, jarang ya. Gitu kan, nggak fokus ke Instagram. Jadi benar-benar menikmati nih. Berarti Del. memang DJ lagi. Dela memang ingin dikenal sebagai seorang DJ. DJ, ya. iya. Jadi kalau misalnya mau upload di Instagram tuh cuma di saat nge-DJ gitu. Saat aja sih. DJ. Kalau untuk aktivitas sehari pun jarang. Kalau misalnya aku paling selebgram bumerang kan. Itu aja sih. Sebenarnya aja. Oke. Kalau misalnya masalah lain enggak ada. Nggak ada ya. Oke. Tapi kalau sumpah mau ditawarin endorsean mau dong. Apalagi kalau Pak Iya, mau nggak tuh? Kalau misalnya ada yang nawarin mungkin ada juga. Boleh lah coba-coba ya, Cuma Kak, ya. Enggak ambil uang. Oh gitu, ngebantu aja. Ih, luar biasa ya. Udahlah, nanti saya minta endorse saya, Del, tolong dong endorse ini. Bapak kesempatan banget. Iyalah, ini kan sekali. Sekali tenggelam, sekali menyelam tenggelam. Apalagi Del, tuh? saya tuh mau nanya, kalau DJ tuh soal penampilan pastilah. Nah, itu gimana Del? Waktu pada saat pertama kali jadi DJ? Gimana ya? Ini nggak sih, Mas? Irisi Nggak, pakai kayak baju. gini. Iya benar. Iya kan? Kalau Aduh, kayak bunyi tuh kepala misalnya saya. Mungkin kalau pertama sekali risih ya, lihat pakaian terbuka. Tapi kan oleh karena kita menyesuaikan profesional kan. Iya, benar. Tergantung juga acaranya. Kalau misalnya acara yang tadi kayak terbuka, kalau acara tribun kan mungkin Iya, masih betul. jaga-jaga. Tapi kalau misalnya acara clubbing sih pertama sekali mungkin pakai jaket dulu. Pakai jaket ya. Baru nanti buka. Pas di dalam dibuka. Baru buka. Ya karena kan emang kadang kalau ke bawah suasana kan. Iya. Emang kan kalau Di masuk saat sudah panas mungkin buka. Opsional. opsional. Puasa Iya. dulu, ya. Apalagi kalau mainnya malam tempat terbuka mau Iya. buka ya dingin. Ntar Iyalah. sakit lagi. Bahaya. Nanti jadi Bener-bener. minta vitamin tambahan, fibrobat. Ya Allah, Ya, Del. gitu. Lagi, Del. Teman-teman ada tuh yang waktu itu mungkin underestimate lah soal profesi Dela yang ini. Sampai sekarang ada nggak? Mungkin ada yang ngedukung, mungkin juga ada yang ngehujat lah itu. Banyak juga yang menghujat, banyak juga yang mendukung. Pertama sekali mungkin mendukung tadi itu memang benar-benar teman. Iya, Teman iya. tuh. Tapi yang menghujat tadi itu cuma di belakang kita aja sih, tapi bukan kita juga. Baik ya. Berarti benar emang jadi terfilter justru ya. Iya, benar-benar. Kalau misalnya model sih, nggak apa-apa biarin aja gitu kan, kita nggak ngerugiin mereka juga. Betul. Kita kalau misalnya nggak kehilangan juga, toh Iya. mereka sebagai teman juga terserah gitu kan. Kalau mau teman ayo, nggak teman ya udah. Iya. Kalau misalnya menurut gue. Artinya kan Dela juga menanggung beban mental sebetulnya. Sudah dipikirin dulu matang-matang. Betul. ketika- Karena Dela akan menjadi sosok yang disorot gitu Iya, kan. apalagi kan tadi dia Di bilang. lingkungannya. Tadi dibilang SMA-nya sekolah yang agamis. Iya, apalagi Jadi keluaran DJ itu pondok memang ya. cukup- Namanya soalnya asrama. Nah, pada saat itu kan keluaran pondok pasti belajarnya tahulah soal syariat-syariat gitu. Terus masuk ke dunia dunia perdijian lah Dunia seperti berhiburan, itu. dunia hiburan. Dunia hiburan malam ya seperti itu. Pada saat itu punya kayak, aduh takut dosa nggak ya? Pernah nggak sempat ngerasa kayak gitu Del? Ada pertama sekali mungkin lagi down. Mm-mm. Pokoknya terbayang semua sih kalau masa itu, cuma mikirnya kayak gini. Mm-mm. Tapi kan kita kan nggak ngelakuin aneh-aneh. Mm-mm. Kecuali kita tadi tuh maluin kan. Ah. Kita, oh berarti itu, tapi ya udahlah gitu kan. Gitu. Dan juga kalau misalnya menurut Dela sih nggak selamanya mungkin kalau Iya. misalnya Dela kayak gitu jadi DJ kan. Iya, Mungkin iya. juga ada saatnya Dela tadi stop jadi DJ. Cuma belum waktunya. Belum waktunya. Nah, Dela kan udah lumayan lama nih jadi seorang web DJ. Nah, pernah nggak? Pertanyaan mirip-mirip kayak Juice tadi. Sampai Random aja jenuh. ini. Sampai pernah jenuh, wah males banget udah. Itu setengah tahun yang lalu tuh DJ jadi Oh. baru. Baru ngerasa ini, Akhirnya akhir- break gitu. Break benar. Istirahat. Istirahat. Hmm. Setengah tahun yang lalu itu sebelum tahun baru. Artinya berarti untuk menimbulkan hasrat untuk nge-DJ lagi tuh dengan apa?
cari kegiatan lain dulu kan, Sibukan lain supaya nongkrong kayaknya. Setelah udah bosen baru Oh kangen ya. pas lah, udah kangen juga ya, Heeh. pengen DJ lagi. Heeh. Kita kangen DJ lagi. Nah, berarti sama kayak kemarin masa-masa PSBB dan lain-lain Iya. kan bener-bener bosen banget sebenarnya. Bosen. Tapi waktu di masa baru pandemi gitu sempet nggak pernah udahlah nggak usah nge-DJ lagi. Sempet Iya. nggak timbul kayak gitu. Atau memang ya udahlah ini kan memang lagi masa pandemi demi kebaikan bersama gitu. Nggak ada sih, Nggak ada ya? kepikiran ya. Soalnya sudah jadi hobi kalau sekarang. Ah, Iya ya hobi ya. Susah sih Pak, kalau udah jadi hobi pasti nggak bakal bisa lepas juga, ya. Walaupun nggak nge-DJ juga tetap masuk clubbing pasti kalau misalnya udah jadi hobi tadi, soalnya Betul. sama-sama musiknya. Betul Iya, betul. Kayak ada yang kurang aja gitu rasanya. Iya. Kayak ada yang Karena setiap hari musiknya lengket di Iya, telinga benar. Sama gitu. kayak saya juga sih kayak gitu. Kalau saya yang lengket di telinga bukan musik Pak, Apa? ada yang Congcai. warnanya. Ya kayak gitu. Cengceh. Ini pasti makanya itulah saya bilang ini memang perlu di tapping. Iya. Karena memang pembahasan kita suka agak Oh. nyeleneh. Oke, Dela. Ini kayak udah mau interview apa lagi ya? Jadi apa mau Anda ini? Iya. Del, tapi kamu pernah nggak sih terlibat dalam pertikaian, pertikaian karena di gini. dalam dalam klub gitu? Ya kan karena orang kalau udah baok, udah tinggi, Iya, suka benar. aneh-aneh. Pernah nggak pas lagi pernah. Nggak pernah. yang lempar botol gitu? Iya, Nggak nggak pernah ya. Tapi pernah nggak kejadian sekali? Kejadian di situ Ada pas sampai dia lagi nge-DJ? rusuh gitu. Oh, Nggak pernah nggak pernah ya, alhamdulillah ya. sampai sekarang. Sejauh ini belum pernah. Karena memang kan biasanya kalau Iya. ya kita nggak bisa memungkiri ya bahwa kalau dunia per-DJ-an, hiburan malam kan identik dengan perkelahian. Mm-mm. Ya, tapi kan tergantung dari kitanya. Kalau misalnya kita tadi nggak pernah jahat sama orang kan mungkin Iya, aman-aman Walaupun aja ya. Berarti memang selama ini lagi manggung pun nggak pernah ada gangguan. Nggak pernah ya. pernah sama sekali. Orang jahil pun nggak pernah. Hmm. Nah kira-kira Dela udah cukup lama, udah bisa dibilang senior lah mungkin ya sebagai seorang DJ. Mm. Belum juga sih. Tapi kan memang bukan ya sorry itu saya memang bukan profesi yang banyak dipilih oleh wanita. Betul. Kan? Ya, jadi memang juga bisa dibilang ya udah senior lah ya. Gitu. Mm-mm. Ada nggak saran-saran buat teman-teman mungkin ada yang, aduh sebenarnya pengen jadi FDJ, tapi rasanya kok malu gitu. Iya, Takutnya itu iya, stigma kayak waktu Dela baru mulai. Oke, saran ya. Iya. Mm. Kalau misalnya menurut Dela sih sarannya, kalau misalnya kalian pengen jadi DJ, Hmm. belajarlah dulu sebelum kalian tuh malu-malu misalnya tuh kan duluan. Soalnya kan kita kalau Dela sih ngacanya dari Dian Kids ya. Oh, Anak kecil aja bisa jadi DJ loh. betul, betul. Di mana sisi negatifnya kalau dipikir, benar nggak? Betul. Kata orang kan masalahnya DJ nggak jauh dari dunia diskotik. Iya, Emang bisa. Anak kecil tadi tuh masuk diskotik. Betul. Benar. jadi kan nggak seluruh DJ itu Kayak gitu. Harus kayak gitu, betul. jangan hiraukan apa kata orang. Mm-mm. Apalagi kan memang kalau sekarang DJ ya tadi Dela bilang nggak cuma di klub malam aja. Iya. tapi Iya, ada benar. acara-acara umum ya kayak tadi kawinan di Iya, karena bener juga Pak. Kalau saya pikir-pikir kalau DJ pakai baju kondangan kan lucu ya, pakai baju tertutup kayak gitu ya kan? Tapi Oh ada? makanya dia senang sama DJ Soda. DJ Oh, DJ Soda sampai pakai kebaya ke DJ. oh gitu ya? jadi brandnya. Oh jadi ada desain, ya berarti jadi- ya? Tapi ya memang ya itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing. Iya, karena kan publik pasti mau, iya kalau jadi DJ kan pakaiannya kayak gitu semua gitu. Karena kan juga ya balik lagi semua ada oknum. Iya, Ada ya. orang yang mungkin ya Haters gitu kan? haters gonna hate. Haters gonna hate. Iya, pasti ada. Pernah nggak diteror orang? Pernah. Ah gimana tuh cerita? Lah kamu ini kan sekolah agamis, kenapa tiba-tiba begini? Kalau masalah diteror sih paling dijatuhin ya. Oh, gimana tuh Del? Kalau misalnya masalah dijatuhin mungkin sesama anak DJ mungkin pasti ya ingin yang terbaik lah dilihat sama Ya orang. betul. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gini, ya Dela tuh sih kayak gini loh, ini. Oh ngejelek-jelekin Dela gitu ya? Cuma oleh karena kita tadi tuh mungkin jam terbang lah ya, jam terbang kita tadi banyak, jadi orang tuh sudah tahu duluan, nggak mungkin lah gitu kan sebelum ngebuktikan. Iya, Harus iya. Buktikan dulu sebelum baru memakan omongan orang. Nah itu perlu banget tuh memang kayak netizen kan cuma ngeliat dari luarnya aja terus langsung ini. Sampai neror ke keluarga. Oh pernah? Itu perihal apa tuh waktu itu Del? Itu sampai neror ke keluarga tuh masalah, Dela nih DJ pulang subuh, mabok gitu. Oh. Terus itu udah tuh mainnya hancur sampai ini kan, sampai dibilangin kalau sampai nggak konsentrasi katanya tuh kan main.
Nah, sampai dia lebih, aduh siapa ini bilang. Oh, ternyata ada orang yang nggak suka. Itu neronnya langsung ke orang tua. Nelpon Oh, nelpon. kakak itu. Oh. Padahal Gila, mungkin aja gitu, dia pulang motornya ganti terus yang nganter, Oh. mobilnya ganti terus ada. Oh, ada. Kita sampai ribut itu. Padahal kan dia naik taksi online. Iya, naik ojek online ya. Gimana sih? Ah. Gini ada Bella juga ganti- cerita lucu masalahnya. Pas Dela kemarin pas masih PPL ngajar di SMA 8 Oh. Oh, pernah tuh. Jadi anak bungit Dela nih nanya, Bu, di mana rumah Bu Dela kan? Mm-mm. Oh, Dela yang sering masukin apa gonta-ganti lanang itu ya kan? Oh, ya ampun, gonta-ganti lanang. Dela sering sama gonta-ganti lanang itu. Aduh, kan. Iya, iya. Kan, ya udah. Ya udah. Padahal emang nggak Karena mungkin salah satu resiko yang harus Dela dapet ya. Pulang jam 2, jam 3 kan pasti beda-beda. Iya, benar. Kan kita kan nyari orang dulu siapa yang bisa dipercaya juga iya, tentunya. juga. Mm-mm. Kalau misalnya si A nggak bisa, otomatis si B kan. Iya, Si B nggak benar. bisa, si C. Iya, Jadi benar. lihatnya tuh pulang subuh jam 4 itu ganti-ganti lama. Nah, berarti sekarang balik ke Saya naik ojek online tiap hari nggak ada yang ngomongin saya ada ganti-ganti. dulu. Si ini bolak ganti-ganti cowok mulu yang nganter motornya hari ini mobil orang taksi online. Iya, makanya. Iya, Sekarang makanya. balik ke pertanyaan yang penting, rumah Dela di mana? Itu kosan. Mbak, Oh, kosan. Mbak. Kosan. Kosan. Ya. Jangan macem-macem kali ya. Kalau Iya. jalan di Palembang jalan kos. Oh. Di kos ya. Oh ya, karena memang tadi sempat ngobrol bentar. Oh iya, iya Dela benar. ternyata Dela memang bukan asli Putri asli Oki, Putri Oki. ya. cantik sekali. Putri Oki. Makanya kata saya juga produk Oki tuh ternyata bening-bening juga. Ada nggak orang Oki yang jadi DJ selain Dela? Atau sudah mulai banyak juga? Ada nggak? Yang Dela kenal secara pribadi? Belum ya? Belum ya? Baru Dela ya? Jadi kebanggaan juga berarti. Iyalah. Siapa tahu Oke. nanti diundang Bupati Oki pas ada acara. Masya Allah. Siapa tahu ya kan? Kalau misalnya di Jawa kan mungkin banyak. DJ organ. Oh, Beda dong ya. Kelasnya beda ya pasti ya. genrenya juga beda. Iya. Oke. Ini memang beginilah kami. Iya. Oke, kayaknya Dela terima kasih sekali lagi untuk Iya. waktunya ngobrol-ngobrol singkatnya. Kita Iya. dapat insight yang baru. Betul. Ya, FPG itu penuh dengan warna. Penuh dengan warna dan pasti penuh dengan resiko, apalagi Dela seorang perempuan jadi DJ. Tetap ada intrik-intrik Iya. tersendiri, ya. Saya juga kalau jadi DJ di dapur suka dikritik sama bapak saya. Ini Kamu kan nyuci, minyaknya gitu. kamu nyucinya nggak bersih. Apa sih deh? Oke, baiklah Dela, terima kasih. Ya, sekali makasih, lagi Dela. datang, sudah mau bersabar nunggu tadi kita juga sempat ngobrol. Jangan kapok nanti diundang lagi. Ya. Mas. Terus juga mungkin nanti saya sampein ke Mas Lofi, tenang aja. Kalau ada event-event Tribun dan Sriwijaya Pos pasti diundang. Pokoknya Siap. ingat DJ, ingat Dela. Dan Yes. tentu kalau ingat Dela, ingat Fong Management. Mantap sekali, Pak Vano. Iya dong. Ya, baiklah. Kita sudah di penghujung waktu. Betul Lagi-lagi sekali. ngomongnya kayak Nah, gitu ya. penghujung acara. acara. Dan sekali lagi terima kasih untuk para asikers Asikers yang sudah ya. bersama kami di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Mohon Iya. maaf apabila ada bercandaan kami mungkin yang kurang enak Iya. di hati kalian. Atau yang kurang lucu, lucuin aja. Lucuin aja karena kami semua masih belajar. Mohon maaf. Oke, saya Vano dan sama teman saya di sini Ois. dan bersama Dela. Dela Zoya. Dela Iya. Zoya, ingat nanti akan ada episode-episode yang lebih menarik tentunya ya. Tentunya nanti kita tamu-tamu yang lebih lebih. eksentrik Oh ya, kita juga memperbolehkan netizen untuk request bintang betul, tamunya betul. siapa. Nanti kita usahakan, kalau nggak ada jangan dihujat ya. Semua minta bintang tamu gara-gara Dela ngomong DJ Soda dong. Ya Allah, besar Diusahakan. Pak bayarannya. Oke. Baiklah, Kalau terima gitu. kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila salah kata, diulang lagi kan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Bye.